Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang penanganan kesalahan di pembahasan materi tentang teknik kompilasi. Ada beberapa materi pembahasan yang akan saya sampaikan di materi pertemuan ini. Yang pertama, saya akan bahas tentang kesalahan program. Yang kedua, ada penanganan kesalahan seperti apa yang penanganan kesalahan yang nantinya akan dilakukan oleh bahasa pemrograman. Berikutnya, reaksi kompilator pada kesalahan. Harusnya kompilator nanti akan mengecek, selanjutnya akan melakukan reaksi kalau memang ada kesalahan di penulisan source code atau penulisan yang terkait dengan leksikal analisis, ataupun penulisan sintaks dan yang lain-lainnya. Berikutnya ada pembahasan tentang error recovery. Selanjutnya ada pembahasan tentang error repair. Ini kurang lebih materi pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Oke, saya masuk ke pembahasan yang pertama tentang kesalahan program. Sebuah kompilator akan sering menemukan program yang mengandung kesalahan. Maka kompilator harusnya memiliki strategi apa yang harus dilakukan untuk menangani kesalahan-kesalahan tersebut. Kesalahan tidak hanya muncul pada saat kompilasi, kesalahan dapat saja muncul dengan ditandai dengan jalannya program yang tidak seperti yang diinginkan. Tipe data dan variabel-variabel yang didefinisikan pun contohnya sudah tidak ada masalah. Pas dikompil ternyata nggak ada masalah. Cuman pas di running ternyata nilainya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Biasanya salah satunya terkendala terjadi karena pemberian tipe data atau pemberian tipe data yang kurang sesuai dengan tipe data yang seharusnya diberikan. Belum tentu program yang lulus kompilasi merupakan program yang benar. Program yang benar adalah program yang dapat dijalankan komputer sesuai dengan tujuan pembuatnya. Ini sebenarnya tujuan dari pembuatan aplikasi itu sendiri. Kesalahan program selanjutnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kesalahan leksikal, yang kedua kesalahan sintaks, berikutnya ada kesalahan semantik. Nah, untuk 3 kesalahan di sini sebenarnya sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Ada 3 analisa yang dilakukan oleh kompilator sendiri, mulai dari analisa leksikal, selanjutnya analisa sintaks dan analisa semantik. Ini yang akan dilakukan oleh model kompilator. Saya bahas satu-satu tentang kesalahan leksikal. Misalnya contohnya kesalahan mengeja kata. Contohnya harusnya kita tulis untuk percabangan kita tulis then, contohnya kita tulis then, contohnya bijin, contohnya ditulis bigan, atau si out ditulis cout contohnya. Ini harusnya si out nih. Ternyata contohnya ditulis cuot contohnya. Ini merupakan kesalahan leksikal. Mengeja kata, kesalahan mengeja kata. Contoh kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Kalau untuk yang kesalahan leksikal, kalau kita menggunakan bahasa pemrograman Pascal contohnya, bahasa pemrograman Pascal, harusnya kan ini bijin. Awal program diawali dengan bijin dan diakhiri dengan n titik. Cuman untuk yang awal program kita tulis bigan contohnya. Ini kan merupakan kesalahan pengejaan kata atau yang biasa disebut dengan kesalahan leksikal. Selanjutnya kalau di bahasa pemrograman C kurang lebih seperti ini nih. Si out harusnya cuman ditulis to out contohnya. Ini contoh kesalahan leksikal yang ada di bahasa pemrograman C. Berikutnya yang kedua, kesalahan sintak. Misalkan operasi aritmatika dengan jumlah parentis atau kurung yang tidak pas. Tanda kutip sebagai penanda string, ini pun masuk dalam kategori kesalahan sintak. Harusnya ada buka kurung kurawal, harusnya ditutup dengan kurung kurawal. Contoh A.2 sama dengan X plus B kali buka kurung C plus D. Oke, contoh lain seperti yang ada di depan ini, contohnya untuk kesalahan sintaks salah satunya seperti yang ada di bahasa pemrograman, Pascal contohnya. Harusnya kan untuk yang Write-Lan ini sendiri di sini contohnya akan muncul contohnya pada saat di running contohnya. Pada saat di running seperti yang ada di depan ini. Contohnya string constant except line contohnya. Berarti kan ada kendala, ada masalah contohnya di sintaks yang sudah kita berikan.
Contoh lain seperti yang ada di depan ini contohnya. Kesalahan sintak yang ada di bahasa pemrograman C contohnya. Saya buat variabel A, B, C, D, dan E menggunakan tipe data integer. Nilai A, B, C, dan E saya berikan nilainya. Selanjutnya saya buat operasi aritmatika. Sama dengan E di sini diperoleh dari A kali B ditambah C kali D dan seterusnya. Ini kan sebenarnya kurang kurung kurawal sebenarnya, kurang buka kurung tutup kurungnya sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ini contoh kesalahan sintaks. Jadi outputnya kurang sesuai. Selanjutnya yang terakhir ada kesalahan semantik. Beberapa jenis kesalahan semantik, contohnya tipe data yang salah, contoh dalam program dideklarasikan tipe data variabel A di variabel siswa menggunakan tipe data integer contohnya. Harusnya kan variabel siswa di sini isinya apa? Isinya kan harusnya menggunakan huruf, tapi di sini dideklarasikan dengan menggunakan tipe data angka. Oke, ini pun kurang sesuai gitu. Nanti akan muncul yang namanya error pada saat di running. Pada saat contohnya di running nggak ada masalah, tapi pada saat diisi nanti akan muncul yang namanya error. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini. Selanjutnya kita berikan nilai. Siswa di sini siswa titik 2 sama dengan isinya adalah Januar. Sedangkan variabel siswa di sini kita deklarasikan dengan menggunakan tipe data integer, tipe data bilangan bulat gitu. Cuman pas diisi kita menggunakan huruf. Ini kan salah. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini kalau kita menggunakan bahasa pemrograman C. Tipe data variabel nama di sini kita deklarasikan dengan tipe data integer. Tapi saya berikan nilai untuk yang untuk variabel nama di sini saya berikan isinya menggunakan huruf, yaitu menggunakan string. Makanya pas di running hasilnya pun seperti yang ada di depan ini. Selanjutnya kesalahan semantik yang kedua, variabel belum didefinisikan. Contoh di dalam program ada instruksi B.2 sama dengan B plus 1. Sedangkan sementara variabel B di sini belum dideklarasikan. Contoh seperti yang ada di depan ini. Saya deklarasi variabel A dan variabel B. Inputan dari variabel A dan variabel B ini yang nantinya akan digunakan sebagai inputan dari pengguna. Selanjutnya saya buat output. C di sini diperoleh dari A plus B. Tapi variabel C belum dideklarasikan. Nanti akan muncul muncul pesan kesalahan seperti yang ada di depan ini. Di bawah akan muncul error C was not declared in this scope. Variabel C di sini belum dideklarasikan. Oke, contoh kalau di bahasa pemrograman Pascal kurang lebih seperti ini nih pesan kesalahannya. C di sini kan belum dideklarasikan. A dan B sudah saya deklarasikan, ternyata C di sini diperoleh dari titik 2 sama dengan B. Sedangkan C di sini belum kita deklarasikan. Nanti akan muncul unknown identifier. Berikutnya ini pun sama contohnya ini berarti double nih. Ini double variabel A di sini dideklarasikan 2 kali dengan menggunakan tipe data yang berbeda. Oke, contoh lain kesalahan semantik duplikat. Kalau untuk yang variabelnya didefinisikan dua kali atau duplikat identifier, kalau di bahasa pemrograman Pascal seperti yang ada di depan ini nanti hasilnya. Oke, berikutnya untuk yang tipe data nggak sesuai, contohnya variabel A di sini saya deklarasikan dengan menggunakan tipe data integer. Variabel B saya gunakan tipe data string. Selanjutnya variabel A di sini nanti akan saya ambil dari variabel B. Kalau kita ingin menggunakan nilai dari 2 variabel, contohnya dari variabel yang ada, setidak-tidaknya variabel tersebut harus menggunakan tipe data yang sama. Kalau tidak menggunakan tipe data yang sama, nanti akan muncul error seperti yang ada di depan ini kalau kita menggunakan operator penugasan atau operator assignment. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang penanganan kesalahan. Prosedur penanganan kesalahan terdiri dari yang pertama tentunya dideteksi kesalahannya. Yang kedua melaporkan kesalahan. Yang ketiga tindak lanjut perbaikan atau yang biasa disebut dengan pemulihan. Pelaporan kesalahan yang dilakukan oleh sebuah kompilator yang menemukan kesalahan meliputi contoh kode kesalahan, yang kedua pesan kesalahan dalam bahasa natural, contohnya bahasa yang mudah dipahami, nama dan atribut identifier, tipe data yang berkaitan bila tipe checking, penggunaan operator dan operan contohnya. Ini beberapa pelaporan kesalahan yang nantinya akan ditampilkan di bahasa pemrograman.
Oke, contoh error message, error 162 jumlah titik 2 unknown identifier contohnya. Kode kesalahannya contohnya 162, pesan kesalahannya variabelnya tidak diketahui, nama identifiernya contohnya jumlah. Jadi variabel jumlah ini belum dideklarasikan, kasarnya seperti itu. Adanya pesan kesalahan tersebut akan memudahkan programmer dalam mencari dan mengoreksi sumber dari kesalahan tersebut. Bahkan di beberapa bahasa pemrograman biasanya akan diblok pesan kesalahannya ada di baris tersebut contohnya. Kalau nggak ada di baris tersebut, satu baris di atasnya atau satu baris di bawahnya. Ini biasanya yang terjadi. Contoh seperti yang ada di depan ini, kalau kita menggunakan bahasa pemrograman Pascal contohnya, nanti akan muncul contohnya pesan kesalahan seperti ini. Tujuannya ada pesan kesalahan seperti ini, tujuannya adalah untuk memudahkan programmer untuk mengecek kesalahan yang ada. Oke, ini contohnya akan muncul type mismatch kalau di bahasa pemrograman Pascal. Berikutnya kursornya nanti akan kedap-kedip di sini nih. Variabel B di sini tidak sesuai dengan variabel A contohnya. Reaksi kompilator pada kesalahan, materi selanjutnya saya bahas tentang reaksi kompilator pada kesalahan. Pada saat kompilator menemukan kesalahan, terdapat beberapa tingkatan reaksi, di antaranya yang pertama reaksi yang tidak dapat diterima, atau dalam kategori tidak melaporkan error. Selanjutnya reaksi yang benar tapi kurang dapat diterima dan kurang bermanfaat. Yang tiga, reaksi yang dapat diterima. Ini kurang lebih reaksi kompilator terhadap pesan kesalahan yang ada di bahasa pemrograman. Yang pertama, reaksi yang tidak dapat diterima, tidak melaporkan error. Contoh kompilator crash, berhenti atau hang, looping, kompilator masih berjalan tapi tidak pernah berakhir karena looping tidak berhingga. Ini kesalahan di source code biasanya. Menghasilkan program objek yang salah contohnya. Ini contohnya untuk yang reaksi kompilator yang ada contohnya akan muncul contohnya pesan kesalahan seperti ini contohnya. Akan muncul pesan kesalahan seperti ini yang nantinya akan dilakukan oleh kompilator. Dengan adanya pesan kesalahan di sini kan setidaknya programmer akan terbantu. Oh, pesan kesalahannya ternyata ada di sini. Selanjutnya ada aplikasi, contohnya saya buat aplikasi sederhana seperti yang ada di depan ini dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Saya input contohnya untuk operasi aritmatika. Operasi aritmatika variabel A dan variabel C di sini saya menggunakan tipe data integer. Selanjutnya saya menggunakan variabel B menggunakan tipe data karakter. Selanjutnya saya buat operasi aritmatika di mana C di sini diperoleh dari variabel A dan variabel B. Kalaupun di running sih sebenarnya nggak ada masalah, tapi pada saat diisi contohnya akan muncul seperti yang ada di depan ini. Hasilnya nggak sesuai, hasil tidak sesuai dengan perhitungan. Oke, selanjutnya contoh lain seperti yang ada di depan ini, reaksi kompilator. Kalau dilihat dari sintaks source code nggak ada masalah. Variabel A dan variabel B sudah didefinisikan, bahkan variabelnya pun sama gitu, menggunakan tipe data integer. Tapi di sini ada kesalahan, variabel A di sini diperoleh dari variabel B, sedangkan variabel A belum didefinisikan. Hasilnya akan kosong seperti ini, contohnya. Selanjutnya reaksi kompilator, reaksi yang benar tapi kurang dapat diterima dan kurang bermanfaat. Kompilator menemukan kesalahan pertama, melaporkannya, kemudian berhenti. Ini bisa muncul bila pembuat kompilator menganggap jarang terjadi kemunculan error dalam program sehingga kemampuan kompilator untuk mendeteksi dan melaporkan kesalahan hanya satu untuk setiap kali kompilasi. Pemrogram akan membuang waktu untuk melakukan pengulangan kompilasi setiap kali terdapat sebuah error. Yang ketiga, reaksi yang dapat diterima. Reaksi yang sudah dapat dilakukan yaitu kompilator melaporkan kesalahan atau error dan selanjutnya melakukan recovery contohnya, atau pemulihan, repair, atau perbaikan. Kebanyakan kompilator dewasa ini sudah memiliki kemampuan repair and recovery biasanya sih. Selanjutnya ada pembahasan tentang error recovery. Tujuannya adalah mengembalikan kondisi parser ke kondisi stabil, supaya bisa melanjutkan proses parsing ke posisi selanjutnya. Strategi yang dilakukan error recovery sebagai berikut. Yang pertama ada mekanisme ad hoc. Yang kedua sintak directed recovery. Yang ketiga ada konteks sensitive recovery. Keempat secondary error recovery. Maksudnya apa? Yang mekanisme ad hoc di sini recovery yang dilakukan tergantung dari pembuat kompilator sendiri dan tidak terikat pada satu aturan tertentu. Cara ini biasa disebut dengan spatial purpose error recovery. Selanjutnya
Syntax directed recovery, melakukan recovery berdasarkan sintak, misalkan pada potongan program seperti yang ada di depan ini. Kompilator akan mengenali sebagai dalam notasi BNF biasanya untuk yang seperti yang ada di depan ini contohnya. Berikutnya secondary error recovery berguna untuk melokalisir kesalahan. Caranya ada dua, ada panic mode, maju terus dan mengabaikan teks sampai bertemu delimiter. Misalkan titik koma, contoh seperti yang ada di depan ini. Teks di atas terjadi kesalahan karena tidak ada instruksi then. Kompilator akan maju terus sampai bertemu titik koma nantinya. Selanjutnya, unit deletion menghapus keseluruhan suatu unit sintak, misalnya block, ada XP, ada statement, dan sebagainya. Efeknya mirip dengan panic mode, tetapi unit deletion memelihara keberadaan sintaks dari source program dan mempermudah untuk melakukan error repairing lebih lanjut. Selanjutnya ada konteks sensitive repair berkaitan dengan semantik. Misalkan bila terdapat variabel yang belum dideklarasikan, maka diasumsikan tipenya berdasarkan kemunculannya. Contoh, B.2 sama dengan saya buat saya berikan nilai nama sementara contohnya di awal program variabel B belum dideklarasikan, maka berdasarkan kemunculannya diasumsikan variabel B bertipe string. Oke, error repair di sini bertujuan untuk memodifikasi source program dari kesalahan pembuatnya dari kesalahan dan membuatnya valid sehingga memungkinkan kompilator untuk melakukan translasi program yang mana akan dialirkan ke tahap selanjutnya pada proses kompilasi. Mekanisme error repair meliputi ada ad hoc, ada syntax deletion directed error repair, ada context sensitive repair dan spelling repair. Gak jauh beda dengan yang error recovery. Untuk yang mekanisme ad hoc tergantung dari pembuat kompilator sendiri atau nanti lebih spesifik lagi. Yang kedua, syntax directed recovery, menyisipkan simbol terminal yang dianggap hilang atau membuang terminal penyebab kesalahan. Contoh pada potongan program berikut kurang simbol do, while ala lebih kecil dari 1, i.2 sama dengan h-1. Coba ini kan nggak ada do-nya. Syntax directed recovery yang kedua, contohnya saya buat prosedur, contoh seperti yang ada di depan ini, prosedur increment, terdapat kelebihan simbol, yaitu simbol n, kenapa 2 kali, yang menyebabkan kesalahan, maka kompilator akan membuangnya. Selanjutnya ada context sensitive repair, perbaikan dilakukan pada kesalahan, contoh tipe identifier diatasi dengan membangkitkan identifier dummy, misalkan pada potongan var a.2 string, begin A.2 sama dengan 0, contohnya N. Kompilator akan memperbaiki kesalahan dengan membangkitkan identifier baru. Misalnya B yang bertipe data integer, contohnya. Yang keempat, spelling repair, memperbaiki kesalahan pengetikan pada identifier. Contoh, while A sama dengan 1. Ini kan L-nya lebih banyak, gitu. Lebih 1. Ini kurang lebih materi pembahasan di materi pertemuan ini. Demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.